Halo Sobat Dapur, balik lagi dengan Bidak. Tahu gak sih, kalau kita hidup di dunia yang masih berkontribusi besar terhadap beban racun yang semakin tinggi akibat polusi, meningkatnya ketergantungan pada bahan kimia, penggunaan pestisida, dan potensi kontaminan lingkungan lainnya. Meskipun dampak terhadap kesehatan manusia mungkin masih diperdebatkan. Di konten kali ini, kita punya pembahasan yang sering kali terabaikan padahal itu sangat penting banget buat kesehatan kita sehari-hari. Apa tuh? Yaitu racun dari peralatan masak. Pernah gak kepikiran buat Sobat Dapur kalau peralatan yang Sobat Dapur punya itu bisa jadi punya racun di dalamnya? Yuk simak video ini agar lebih tahu kalau di dunia peralatan masakan dapur itu juga ada racunnya nih. Ada beberapa bahan yang sering digunakan dalam proses pembuatan peralatan dapur yang terindikasi berbahaya buat kesehatan, seperti teflon, aluminium, besi cor, keramik, sampai yang sering digunakan nih, ya plastik. Yang pertama, teflon. Seperti yang pernah Binda bahas sebelumnya, bahwa teflon punya politetrafluoroethilena waktu dipanaskan dengan suhu yang tinggi. PTFE atau politetrafluoroethilena dapat terurai dan melepaskan gas beracun yang dikenal sebagai asam perfluorotanoat atau PFOA. Gas ini dapat menyebabkan sebuah kondisi yang mirip dengan flu biasa tapi lebih serius, dan dalam jangka panjang bisa berpotensi menyebabkan kanker. Untuk penjelasan lengkapnya, Sobat Dapur bisa lihat konten pertama Mindap nih. Yang kedua, aluminium. Aluminium sering digunakan dalam proses pembuatan alat masak seperti panci dan juga wajan. Meskipun ringan dan mengantar panas yang baik, aluminium dapat bereaksi dengan makanan asam ataupun garam, yang menyebabkan ion aluminium terlepas dalam makanan kita. Beberapa penelitian menunjukkan adanya kaitan antara paparan aluminium yang tinggi dengan penyakit Alzheimer. Walaupun masih menjadi perdebatan, mengurangi penggunaan aluminium juga langkah bijak buat kesehatan. Yang ketiga, keramik. Peralatan masak yang berbahan keramik memang terlihat estetis dan juga aman. Namun, beberapa produk keramik yang murah dan juga tidak berstandar mungkin bisa jadi mengandung timbal. Timbal adalah logam berat yang sangat beracun dan dapat menyebabkan keracunan yang serius, terutama pada anak-anak. Pastikan Sobat Dapur milih produk keramik yang sudah teruji bebas dari timbal. Yang keempat, besi cor. Peralatan masak dan juga peralatan dapur yang berbahan besi cor atau besi seringkali direkomendasikan karena tingkat keamanannya. Namun, kelebihan besi dalam makanan juga bisa berbahaya, terutama bagi mereka yang memiliki kondisi kesehatan tertentu seperti hemochromatosis, yaitu penumpukan zat besi yang berlebihan dalam tubuh. Penting buat Sobat Dapur buat gak pakai alat ini terlalu sering jika Sobat Dapur gak butuh zat besi tambahan. Dan yang terakhir, peralatan masak yang berbahan plastik. Banyak banget peralatan masak yang berbahan plastik seperti spatula, sendok yang dibuat dari plastik, dan perlu diketahui beberapa plastik mengandung bisphenol A atau BPA dan juga phtalates yang dapat larut ke dalam makanan waktu dipanaskan. BPA dan phtalates adalah bahan kimia yang dapat mengganggu sistem endokrin kita yang berakibat buruk bagi kesehatan reproduksi dan juga pertumbuhan anak-anak. Itu sebabnya kurangi penggunaan berbahan plastik agar terhindar dari sesuatu yang nggak diinginkan. Itu tadi bahan beracun yang sering kali kita temuin dari peralatan dapur dan juga peralatan masak yang sering kita gunakan sehari-hari. Agar lebih aman, kita bisa memilih peralatan dapur atau peralatan masak yang terbuat dari stainless steel, kaca, atau keramik yang berkualitas tinggi dan juga bebas dari timbal. Jangan lupa untuk selalu membaca label sebelum membeli atau bisa pilih merek yang terpercaya agar kualitas masak lebih terjamin. Oke, segini aja buat video kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat Sobat Dapur semua nih. Seperti biasa, jangan lupa untuk tetap hidup sehat dengan memilih peralatan dapur yang sehat juga. Ingat sehat, ingat Dapur Dia. Karena Dapur Dia, solusi kebutuhan rumah Anda.